Halo, saya Alvin. Kali ini saya akan membahas tentang dampak negatif dari teknologi komunikasi. Dari dalam negeri, Lazada menjadi salah satu yang disebut Menkominfo Johnny G. Plate mengalami insiden kebocoran data. Data nasabah BRI Live diduga bocor dan diperjualbelikan secara online. Dari salah satu e-commerce unicorn di tanah air, nggak main-main karena 91 juta data pengguna berhasil dicuri oleh hacker dan dijual secara ilegal melalui dark web. Bicara soal teknologi, kalau diingat-ingat, dulunya penyimpan data ini masih berbentuk analog dan bahkan masih manual. Buat pengiriman data juga belum secanggih sekarang. Tapi, berkat kemajuan teknologi saat ini, semuanya itu bisa jadi lebih cepat dan praktis. Kenapa bisa begitu? Karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode maupun angka. Semua ini bisa terjadi karena adanya kemajuan teknologi sendiri yang namanya internet. Dengan adanya internet, itu membuat teknologi melesat lebih kencang dan membuat segala sesuatu sekarang sudah bisa kita akses lebih mudah dan lebih cepat itu melalui smartphone. Tapi, apakah kemajuan teknologi ini hanya menimbulkan dampak yang baik? Tentu saja tidak. Dalam film Social Dilemma, teknologi dan media sosial yang ada sekarang ini itu lebih menakutkan daripada sosok monster seperti Frankenstein. Dengan kemajuan teknologi ini, tentunya timbulnya jenis kejahatan baru, yaitu cybercrime. Cybercrime itu sendiri merupakan tindak kejahatan di dunia maya, di mana kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan kejanggalan komputer, internet, dan teknologi lainnya yang bisa mengakses sistem keamanan komputer kita tanpa izin untuk mengambil data-data pribadi dan melakukan pemalsuan data, juga penjualan database secara ilegal. Hak cipta adalah hak bagi seseorang atau kelompok atas sebuah hasil ciptaan. Bukan hanya kejahatan cyber yang merupakan dampak negatif dari teknologi komunikasi, tapi juga adanya pelanggaran hak cipta. Hak cipta adalah hak bagi seseorang atau kelompok atas sebuah hasil ciptaan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkannya dan memperbanyak menggunakan karya ciptanya. Pelanggaran ini meliput pembajakan software, pengandaan, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Yang kedua, ada pornografi, perjudian, dan penipuan. Yang ketiga, ada penyebaran malware. Program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software, penggunaannya seperti itu dapat membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Yang keempat, penyebaran hoax. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju tentunya membuat penyebaran informasi semakin cepat dan tersebar luas. Tentunya bukan cuma informasi yang berdasarkan fakta, namun ada juga informasi yang dibuat-buat atau direkayasa sebagai upaya pemutarbalikan fakta, yang dimana digunakan untuk menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Yang kelima, ada kecanduan gadget. Kecanduan smartphone adalah suatu bentuk ketertarikan atau kecanduan terhadap smartphone yang memungkinkan menjadi masalah sosial seperti halnya menarik diri dan kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau sebagai gangguan kontrol terhadap diri seseorang. Bicara soal solusi, sebenarnya solusi itu selalu muncul di dalam diri kita. Kadang kita ingin berhenti menggunakan smartphone, tapi di zaman sekarang ini kalau kita yang sudah biasa menggunakan smartphone, dalam keseharian itu kita tiba-tiba mencoba untuk berhenti, itu akan terasa sangat susah. Kita juga perlu banyak-banyak melakukan literasi digital. Intinya, untuk kita semua adalah rajin-rajin mengganti password, yang mana password itu harus terdiri dari kombinasi huruf dan angka, dan jangan lupa tambahkan huruf kapital di depan, dan jangan gunakan password yang sama pada semua aplikasi. Kita jangan juga membuka link dari sembarang orang, atau dari sumber-sumber yang tidak terpercaya, atau di zaman sekarang juga ada wifi gratis yang memiliki potensi untuk meretas smartphone atau laptop kita. Pemerintah juga perlu meningkatkan undang-undang ITE dan memberikan sanksi tegas-tegasnya. Yang paling penting adalah pentingnya melaksanakan literasi digital kepada seluruh siswa di sekolah dasar agar lebih mengerti sedari kecil bahwa harus lebih berhati-hati dengan teknologi saat ini. Ingatlah, saat suatu layanan itu gratis, maka Andalah produknya. Sekian, terima kasih.